Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah dan sejarah Wali Songo. Video ini adalah video ke-13 dari seri video religi agama Islam. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Indonesia, terutama daerah Jawa. Dalam 75 tahun mereka berhasil merubah masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha menjadi Islam. Di dalam masyarakat Jawa terdapat banyak cerita terkait siapa mereka dan apa peran mereka dalam mengislamkan tanah Jawa. Dalam video ini kita berusaha untuk merangkum dari banyak sumber tentang Wali Songo. Karena banyaknya cerita dan terkadang satu dan cerita yang lain saling bertentangan, akan sangat sulit bagi kami untuk membuat semua orang setuju dengan narasi yang kami pilih. Admin sudah berusaha untuk membuat narasi yang bisa diterima semua orang, tanpa menghilangkan peran yang lain atau menyinggung dari salah satu tokoh atau keturunannya. Pertama, Syekh Ibrahim Samarkandi. Sebelum kita membahas tentang Wali Songo, kita bahas dulu leluhur mereka, Syekh Ibrahim Samarkandi. Syekh Ibrahim Asmorokandi atau Syekh Ibrahim Samarkandi yang dikenal sebagai ayah Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Makamnya terletak di Desa Gisi-Erjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim Asmorokandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14 Masehi. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan Asmorokandi, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah putra Syekh Karnin dan berasal dari negeri Tulen. Jika sumber data Babat Cirebon ini otentik, berarti Syekh Ibrahim Asmorokondi bukan penduduk asli Samarkand, karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan, tepatnya di arah barat laut Samarkand. Dalam sejumlah kajian histografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim Asmorokondi acap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarganya, yang sering berujung dengan penafian keberadaan Syekh Ibrahim Asmorokondi sebagai tokoh sejarah. Padahal situs makam dan gapuro serta mihrab masjid yang berada dalam lingkungan Dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dikenal dengan sebutan Syekh Maulana adalah penyebar agama Islam dari negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari. Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Campa dan diambil menantu. Istri Syekh Ibrahim Asmorokondi bernama Dyah Candrawulan atau Dewi Candrawulan. Dari Dyah Candrawulan, Syekh Ibrahim Asmorokondi memiliki anak bernama Ali Murtado dan Raden Rahmat. Ketika Syekh Ibrahim Asmorokondi pergi ke tanah Jawa, bersama beliau adalah kedua anaknya Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, keponakannya Abu Burereh atau Abu Hurairah, anak Raja Campa, dan sejumlah kerabat dari kerajaan Campa. Niat kedatangan mereka ke Pulau Jawa adalah untuk menemui adik istrinya Dewi Dorowati yang menikah dengan Raja Majapahit dan untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit. Dua, Sunan Ampel. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim Asmorokondi, adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat.
Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Aryo Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Aryo Lembusuro, Adipati Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan di ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai daerah Sukadana di Kalimantan. Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel diperkirakan lahir di Kerajaan Champa, sekarang menjadi bagian dari negara Vietnam di bagian selatan. Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, yaitu Mas Karimah dan Nyi Ageng Manila. Dari pernikahan dengan Mas Karimah memiliki 2 orang putri, yaitu pertama Mas Murtosimah atau Dewi Asikah menikah dengan Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Kedua, Mas Murtosiah menikah dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Dari pernikahan dengan Nyi Ageng Manila memiliki 5 orang anak, yaitu pertama, Siti Syariah menikah dengan Usman Haji atau Sunan Ngundung. Kedua, Siti Mutmainah. Ketiga, Siti Safiah atau Siti Hafsah menikah dengan Sunan Kalijogo. Keempat, Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kelima, Raden Qasim atau Sunan Derajat. Dalam babat Cirebon, Sunan Ampel memiliki istri ketiga yang namanya tidak disebutkan. Dari istri ketiga ini memiliki 4 orang anak, yaitu pertama Syekh Mahmud, kedua Syekh Saban alias Ki Rancah, ketiga Nyai Manduro, keempat Nyai Piah. Ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri, putra dari Syekh Maulana Iskak, adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandito Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Dalam babat Tanah Jawi, ayah Sunan Giri adalah Maulana Iskak, sedangkan ibunya adalah Dewi Sekardadu. Kakek dari ibu adalah Prabu Menak Sembunyu. Dalam serat Wali Sono, pupuh kelima, bait ke-20 sampai ke-25, ayah Sunan Giri adalah Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang, dan ibunya adalah Retno Sabodi. Kakek dari ibu adalah Prabu Satmudo. Walaupun dari kedua sumber ini namanya berbeda, akan tetapi memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri adalah keturunan dari Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu. Giri, sekarang nama Kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber babat Tanah Jawi dan Wali Sono menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Iskak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan. Sebab Maulana Iskak alias Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Iskak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suaminya, Retno Sabodi, meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan.
Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana SK. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinate yang sedang berlayar ke Bali. Bayi itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan ke Nyai Pinate, dibawa pulang ke rumahnya di Gresik dan diangkat sebagai anak. Anak ini kemudian diberi nama Joko Samudro dan setelah besar dikirim ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Joko Samudro kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Mas Murtosiah. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyi Ageng Manila, putri Aryo Tejo, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cirebon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gendeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gendeng Maloko. Adik Sunan Bonang adalah Raden Qasim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Menurut perhitungan BCO Skrike dalam Headbook Van Bonang pada tahun 1916, Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan bisa lebih awal dari itu. 5. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijogo termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijogo dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Raden Said yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo adalah putra Temenggung Wilotikto, Bupati Tuban. Selain Raden Said, Sunan Kalijogo dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Meloyo, Lokojoyo, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sido Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini dari sejak bernama Said, Lokojoyo hingga Sunan Kalijogo. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di daerah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan.
Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun kekuatan orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Menurut naskah Mertosingo yang dialih aksarakan dan dialih bahasakan oleh Aman N. Wahyu yang diberi judul Sejarah Wali Songo, Sarip Hidayat yang kelak termasuk dengan nama sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel dengan Nyi Rara Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Udara, Raja Mesir. Raja Udara putra Jumadil Kabir, Raja Besar negara Kuswa. Jumadil Kabir putra Jainal Kabir. Jainal Kabir putra Jainal Abidin. Jainal Abidin putra Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tandu. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim, diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cirebon, Raden Qasim adalah adik Nyai Fatimah bergelar Gede Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Penghulu, Nyai Taluki bergelar Nyai Gede Maloko, dan Raden Mahdun Ibrahim bergelar Sunan Bonang. Ini berarti garis nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yaitu berdarah Campa, Samarkan, dan Jawa. Karena Sunan Ampel ayahandanya adalah putra Ibrahim Asmoro Kondi. Babat Cirebon, Babat Risaipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmoro Kondi ayah Sunan Ampel asalnya dari negeri Tulen. Negeri Tulen atau Tiulen adalah nama kepulauan di utara kota pelabuhan Shevchenko di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah negara Kazakhstan. Dengan demikian, nasab Raden Qasim adalah dari negeri Tiulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan, Asia Tengah, yang beremigrasi ke kerajaan Campa. 8. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh, seorang imam asal Malaka. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memiliki pandangan-pandangan kontroversial di zamannya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penyebar ajaran Sasahidan yang berpijak pada konsep manunggaling kawula Gusti. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penggagas gagasan komunitas baru dengan mengubah konsep feodalistik kawula, hamba atau budak, menjadi egaliter melalui pembukaan hunian-hunian baru yang disebut Lemah Abang. Kemunculan masyarakat egaliter di dukuh-dukuh Lemah Abang yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang kemudian berkembang menjadi varian Abangan. Nama-nama Syekh Siti Jenar: Syekh Datuk Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Syekh Jaban Rantas, Syekh Siti Brit, Pangeran Kajenar, dan Syekh Siti Jenar. Asal-usul Syekh Siti Jenar tergolong kontroversial, seperti juga hidupnya yang kontroversial. Menurut Babat Demak dan Babat Tanah Jawi,
asal-usul Syekh Lemah Abang adalah seekor cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan rahasia Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo di atas perahu di tengah laut. Menurut D.A. Rinkes dalam buku The Nine Signs of Java yang mengutip tulisan tangan milik Raden Ngabai Surodipuro, Syekh Lemah Abang adalah Abdul Jalil, putra Sunan Jati. Menurut serat Wali Sono, Syekh Lemah Abang adalah seorang tukang sihir bernama San Ali Ansar yang tidak diterima berguru kepada Sunan Giri. Sementara itu, menurut cerita lisan yang kebenarannya diyakini para penganut tarekat Akmaliyah, Syekh Siti Jenar adalah putra dari Ratu Cirebon yang ditugasi menyiarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa dengan membuka pedukuhan-pedukuhan yang dinamai Lemah Abang yang tersebar dari wilayah Banten di barat sampai Banyuwangi di timur. 9. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti Wali Songo yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan Majapahit yang sudah sangat lemah. 10. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijogo. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada juga yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, Gunung Muria. Oleh karena Sunan Muria tergolong anggota Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibandingkan dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau tidak cukup dicatat dalam historiografi kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. 11. Raden Patah. Raden Patah menjadi anggota Wali Songo menggantikan Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh para Wali Songo yang lain. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Raden Patah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Raden Patah kemudian berangkat ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Glagahwangi, dan membuat pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Daerah ini kemudian berkembang dan menjadi Kadipaten Demak di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raden Patah sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli kemasyarakatan, dan juga ulama. Raden Patah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Demikian video tentang silsilah dan sejarah Wali Songo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.